Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adikku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, ya adik-adik. Di pertemuan yang ke-6, Masya Allah, ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita. Di pertemuan yang ke-6 ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dalam suasana mendapatkan nikmat iman serta Islam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku sekalian, dimanapun kalian berada, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman, di akhirat nanti. Kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, di malam Sabtu, seperti biasa kita ingin melanjutkan kajian kita yang masih panjang sekali, ya. Pembahasan kita masih seputar rukun Islam. Bahkan sampai dengan pertemuan yang ke-6 ini, kita masih membahas satu atau rukun Islam yang pertama. Masya Allah, ya. 6 kali pertemuan membahas mengenai rukun Islam yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan di malam hari ini kita mencukupkan untuk pembahasan di rukun Islam yang pertama ini. Adik-adikku sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah membahas dari awal kita pertemuan mengenai rukun Islam, rukun Islam, di mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, ya, dari sahabat Ibnu Umar yang memiliki nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah Ibnu Umar, yakni putra dari seorang sahabat mulia, Umar Ibnul Khattab, dan Umar sendiri adalah putra dari Al-Khattab, ya, radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun atau tegaknya bangunan Islam itu akan kokoh jika ditopang dari lima pilar, ya, lima pilar. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan atau ingin memberikan pelajaran kepada kita, mengibaratkan Islam itu seperti bangunan, ya, seperti sebuah bangunan. Bangunan itu akan berdiri dengan kokoh, akan tegak dengan kuat
jika ditopang dengan 5 pilar. Apa yang disampaikan beliau adik-adikku sekalian? Masih ingat? Yang pertama apa? Rukun Islam itu syahadati alla ilaha illallah wa anna abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul bait wa saumi Ramadan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangunan Islam itu dibangun atau akan kokoh jika terdiri dari 5 pilar. Yang pertama beliau sebutkan adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa yang pertama adalah persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba dan utusannya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Yang kedua, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Wa hajjil baiti, dan kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan kemudian yang kelima saum Ramadan. Namun alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih membahas di poin pertama adik-adikku sekalian. Poin rukun Islam yang pertama, yakni apa? Yakni bersyahadat, yang artinya mengakui dan meyakini. Itu namanya syahadat. Mengakui dan meyakini. Ya. Mengakui dalam hati, mengakui dalam lisan, dan meyakini dalam hati. Itulah syahadat. Ya. Jadi jangan lupa ketika kita telah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka artinya kita mengakui dan meyakini. Ya. Syahadat yang kita sebutkan kemarin terdiri dari 2 macam, yakni persaksian alla ilaha illallah dan persaksian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. yakni persaksian syahadat tauhid, pernyataan bahwa tidak ada sesembahan, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah di permukaan bumi ini, di jagat raya ini, kecuali kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita kemarin sudah bahas panjang lebar mengenai syahadat alla ilaha illallah. Ya, mulai dari rukun-rukun syahadat la ilaha illallah. Rukun syahadat la ilaha illallah. Kemudian berikutnya adalah syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Panjang lebar sudah kita jelaskan di video atau di kajian sebelumnya. Adik-adik bisa putar kembali di kajian-kajian sebelumnya, yakni di pembahasan mengenai rukun Islam bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, dan alhamdulillah di malam hari ini kita naik atau lanjut di bagian ke-6. Bagian ke-6 ini adalah masih berkaitan dengan syahada alla ilaha syahada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita bahas sebelumnya adalah pernyataan kita, pengakuan kita, dan kita meyakini bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa sesungguhnya saya Muhammad, ya, bahwa sesungguhnya Muhammad SAW beliau adalah abduhu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang sudah kita bahas kemarin, ada 2 faidah ya. yakni mengenai ikrar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, wa anna Muhammadan abduhu, dan bahwa Muhammad adalah hambanya. Faidah dari kalimat ini, wa anna abduhu, bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, faidahnya adalah agar kita, adik-adikku sekalian, tidak berlebihan terhadap atau kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak berlebihan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu adalah manusia biasa. Abduhu maknanya adalah hamba Allah, artinya beliau dan para sahabat yang lain, ya, dan kita juga adalah hamba Allah, sama. Hanya saja ingat adik-adik, kemarin kita sudah sampaikan bahwa abduhu wa rasul, abduhu, beliau adalah hamba Allah seperti yang lain, namun beliau diberikan keistimewaan, ya, diberikan kemuliaan dengan risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada beliau. Dalilnya apa? Surat Al-Kahfi ayat terakhir 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun. Katakanlah sesungguhnya aku tuh hanya seorang manusia seperti kalian. Masya Allah, ya. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Karena apa? Karena beliau itu seperti kita manusia biasa. Seperti kita manusia biasa, ya. Yang kadang beliau juga sakit, beliau merasakan lapar, beliau merasakan kantuk, beliau merasakan lelah. Bahkan ketika peperangan, tidak sedikit badan dari beliau itu sallallahu alaihi wasallam itu terkena goresan pedang dan seterusnya, sehingga mengeluarkan darah. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa seperti kita, adik-adik sekalian. Namun apa kata Allah? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Namun beliau adalah orang yang telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wahyu itu adalah menyatakan bahwa ilah kalian, Tuhan kalian, sesembahan kalian adalah ilah yang esa, adalah sesembahan yang satu. Adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini faidah yang pertama, ya. Faidah pertama, wa anna Muhammadan abduh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, kita tidak boleh, ya, tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di antaranya adalah dengan meminta kepada beliau sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kira-kira minta apa ya kepada Nabi? Ya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang permintaan kita ini itu permintaan yang sebenarnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi tidak boleh, ya, yang tidak boleh diberikan kepada selainnya. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa adik-adikku sekalian? Seperti berdoa meminta rizki. Jadi kita berdoa misalkan
meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar diberikan rizki. Sekali lagi, Nabi SAW juga telah diberikan jatah rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana mungkin Nabi SAW yang tadi dikatakan basyarun, ana basyarun mislukum mislakum, saya itu adalah manusia seperti kalian. Jadi beliau juga sallallahu alaihi wasallam meminta rizki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kenapa meminta rizki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan rizki, masalah rizki merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masalah rizki, masalah jodoh, sehat, ya, kemudian sakit, itu siapa yang menentukan adik-adik? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh meminta kepada Nabi Muhammad SAW itu meminta sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta diperluas atau diluaskan rizki agar rizki kita itu banyak, ya. Bukan meminta sama Nabi, namun kalau masalah rizki mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian meminta dipanjangkan umur adik-adikku sekalian. Itu juga gak boleh kita meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian meminta kesembuhan. Adik-adik kalau lagi sakit meminta sembuh sama siapa? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sembuhkanlah sakit aku ya Allah. Ya, diiringi dengan ikhtiar, ya, berobat, minum obat, istirahat yang cukup dan seterusnya. Itu menunjang kesembuhan bagi kita semua. Kemudian permintaan yang lain adik-adikku sekalian, meminta permintaan yang lain, yang permintaan ini semua adalah permintaan yang sebenarnya harus diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya, nggak boleh, karena sekali lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia biasa yang tidak bisa mendatangkan rizki, tidak bisa menyembuhkan, tidak memberikan panjang umur bagi seseorang, tidak bisa, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah manusia biasa. Nah, orang-orang yang melakukan demikian, ya, meminta rizki kepada Nabi, meminta diluaskan rizki kepada Nabi, minta kesembuhan kepada Nabi, ya, atau meminta dipanjangkan umur kepada Nabi, dan meminta permintaan yang lain yang itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, orang seperti ini dinamakan orang yang melampaui batas, orang yang berlebihan. Nah, kemarin apa nih? Berlebihan itu apa istilahnya? Apa Dede? Gulu. Apa? Gulu. Jadi dia berlebihan berzat gulu kepada Nabi SAW. Jadi melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yang sudah kita jelaskan kemarin adalah faidah yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu. Yang pertama ini abduhu, yang kedua wa rasuluh. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Utusan Allah itu adalah utusan itu maksudnya adalah yang menyampaikan amanat, itu utusan. Jadi Nabi SAW diberikan apa? Diberikan amanat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, faedahnya apa? Beliau adalah utusan Allah. Yang pertama adalah beliau adalah hamba Allah. Yang tadi faedahnya kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi SAW karena beliau ya basyarun mislakum, manusia seperti kalian, sama. Namun beliau adalah utusan Allah. Faedahnya adalah adik-adikku sekalian, agar kita itu memuliakan dan menghormati beliau. Memuliakan dan menghormati beliau, agar kita juga mencintai beliau, membela
beliau dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa adik-adikku sekalian kita harus memuliakan, menghormati, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi adik-adikku sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan seseorang dengan memberikan dia amanat, dengan memberikan dia risalah, sama saja ya, kita harus menghormati orang yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk mencintai beliau, memuliakan beliau, menghormati beliau, membela beliau, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan beliau, serta tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan petunjuk yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena beliau adalah utusan yang menyampaikan amanat. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, itu Nabi SAW itu mengajarkan. Jadi kita tidak boleh melaksanakan ibadah semau kita adikku sekalian. Tidak boleh, karena tentu ibadah itu kan perintah Allah, sehingga pelaksanaan tata caranya pun mengikuti bagaimana kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Kita tahu bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah melalui utusannya. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus menghormati beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau. Ya. Sehingga ketika kita mencintai beliau, sehingga ketika kita mengikuti beliau, melaksanakan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ya, jujur, benar dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya dan apa perintahnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata beliau, jika engkau mencintai Allah dengan benar, maka ikutilah petunjuk aku. Karena petunjuk Nabi SAW itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga petunjuk Nabi SAW adalah juga petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, maka dengan kita mencintai Allah ditandai dengan mengikuti, mencintai beliau, menghormati beliau, mencintai beliau, mendukung beliau, membela beliau, ya, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, bagaimana adikku sekalian cara menghormati Nabi, cara membela Nabi, cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ada dua cara. Ya, mencintai selama hidupnya, menghormati selama hidupnya, mendukung dan membela selama hidupnya. Bagaimana caranya? Selama beliau masih hidup waktu itu, maka caranya adalah mengagungkan apa yang beliau sampaikan, mengagungkan sunnah-sunnah beliau yang beliau sampaikan, dan kemudian juga mengagungkan kepribadiannya. Beliau adalah orang yang paling berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala sampai memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad orang yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Jadi kita membela,
mencintai, menghormati beliau itu semasa beliau masih hidup dengan cara mengagungkan sunnah-sunnah beliau dan mengagungkan kepribadian beliau yang sangat luhur. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendukung, bagaimana kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah beliau wafat, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat, bagaimana caranya adikku sekalian? Karena banyak orang yang mengaku saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendukung, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau SAW sudah meninggal. Ternyata bagaimana caranya adikku sekalian? Caranya adalah dengan mengamalkan, dengan melaksanakan, ya, dan menjaga ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Jadi itu caranya, mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau dan kemudian juga menjaga apa yang diajarkan oleh beliau. Ada di sekalian, apa yang diajarkan oleh beliau, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan apa yang dilarang oleh beliau, kita berusaha untuk menghindarinya. Itu tanda di antara tanda dari sekalian, kita itu cinta kepada Nabi. Kita itu cinta kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Jadi jangan harap kalian adik-adikku sekalian jika mengaku cinta kepada Nabi SAW, katanya membela Nabi SAW, menghormati, memuliakan Nabi SAW, namun kalian ya setelah beliau meninggal, ya setelah beliau wafat, kita meninggalkan adik-adikku sekalian dengan sengaja meninggalkan sunnah-sunnah beliau, meninggalkan contoh-contoh apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dikatakan cinta? Orang yang mencintai seseorang biasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh yang dicintai. Ya, coba adikku sekalian. Adik-adikku suka nggak, cinta nggak sama guru kalian? Cinta ya, cinta sekali. Suka, menghormati sekali sama mereka. Ya, maka apa yang kita lakukan biasanya? Kita kadang-kadang mengikuti gaya dari guru kita, ya kan? Cara berjalannya, cara menyampaikan pelajarannya itu ditirukan. Bahkan akhlak dari guru kita ikuti, karena kita cinta kepada guru-guru kita. Bagaimana ketika kita cinta kepada Nabi SAW? Sama ada di sekalian. Kita mencintai Nabi SAW setelah beliau wafat, maka dengan cara mengamalkan dan menjaga ajaran sunnah-sunnah beliau SAW. Baik adik-adikku sekalian, itu yang sudah kita sampaikan terakhir ya kemarin. Maka insya Allah kita akan lanjutkan, yakni konsekuensi persaksian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Konsekuensinya apa? Apa sih arti konsekuensi ya? Konsekuensi itu maksudnya adalah apa yang dia harus lakukan ketika sudah bersyahadat wa anna Muhammadar rasul abduhu wa rasuluh. Jadi maksudnya adalah kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu bukan berarti sekedar mengucapkan kemudian selesai persoalan, selesai tugas kita. Oh tidak, adikku sekalian, tidak. Ya, jadi ketika kita sudah menghafal, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ada konsekuensinya. Maksudnya apa? Agar persaksian kita, agar pengakuan kita dan keyakinan kita dengan dua syahadat ini, alla ilaha illallah, kita mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah di permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka syahadat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, persaksian kita akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala jika ya kita melaksanakan
konsekuensi yang ada pada syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa konsekuensinya adik-adikku sekalian rahimakumullah? Sebentar ya. Apa konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Adik-adikku sekalian, konsekuensi yang pertama yang harus ada pada orang yang telah mengucapkan, mempersaksikan diri wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka yang pertama adalah membenarkan. Dia membenarkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang telah bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu yang pertama adalah dia harus membenarkan. Ya, membenarkan itu meyakini kebenarannya. Segala sesuatu yang dikhabarkan, yang telah disampaikan oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita membenarkan kabar beliau SAW. Karena semua kabar beliau, adik-adik sekalian, apa yang diinformasikan, yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua itu berdasarkan wahyu, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang beliau sampaikan, beliau mengajarkan sholat kepada kita, mengajarkan zakat kepada kita, mengajarkan puasa kepada kita, mengajarkan umroh haji kepada kita. Itu yang beliau sampaikan itu bukan berasal dari beliau sendiri, dari hawa nafsu beliau sendiri, namun semua yang disampaikan beliau itu adalah semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Adikku bisa buka surat An-Najm ayat 5. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan dari Nabi SAW itu merupakan hawa nafsu beliau belaka, namun in huwa illa wahyuha. Namun apa yang disampaikan beliau semua itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita untuk membenarkan apa yang disampaikan beliau, adikku sekalian, ya. Yang disampaikan beliau harus kita benarkan betul. Apa yang disampaikan beliau itu adalah benar, kita benarkan. Sekalipun mungkin apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak masuk akal oleh kita, tidak masuk akal oleh kita. Coba diantaranya, ya, adik-adikku tahu kenapa Abu Bakar itu dijuluki as-siddiq, ya. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dijuluki, diberikan gelar as-siddiq, yang artinya membenarkan, ya. Karena dalam sejarah adik-adikku sudah tahu pastinya, ya, bahwa beliau SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya, adik-adikku tahu kisah Isra dan Mi'raj disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi SAW itu diterbangkan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit 7 Sidratul Muntaha, pulang lagi sampai ke Masjidil Haram itu dalam satu malam.
Coba adik-adikku sekalian rahimakumullah, adik-adikku sekalian, percaya nggak kalau memang ada orang yang mengatakan saya semalam itu dari Bekasi misalkan, itu langsung ke Jakarta, langsung ke misalkan langsung ke mana, ke Mekah, ya, habis itu balik lagi dalam satu malam. Percaya nggak kalau sekarang ada orang seperti itu? Ya, kemungkinan bisa kalau pakai pesawat. Ya benar nggak? Kalau pakai pesawat. Coba kalau yang disampaikan itu pada zaman Nabi SAW, yang tentunya tidak ada pesawat, belum ada pesawat waktu itu. Seorang berdagang dari satu tempat ke tempat lain aja bisa berjalan kaki atau naik unta. Yang perjalanannya itu adik-adikku sekalian bisa memakan waktu yang lama. Bisa memakan waktu yang lama, bahkan bisa sebulan 2 bulan. Lah ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diangkat ke Sidratul Muntaha langit 7, kembali lagi ke Masjidil Aqsa dan kemudian Masjidil Haram dalam satu malam. Percaya nggak orang-orang itu? Percaya nggak orang-orang yang pada waktu disampaikan oleh Nabi SAW? Ternyata ada orang yang pertama kali mempercayainya, meyakininya. Siapa? Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beliau diberikan julukan As-Siddiq, orang yang telah membenarkan, karena beliau telah membenarkan berita, membenarkan informasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, sekalipun mungkin apa yang disampaikan, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu tidak masuk akal oleh kita. Namun kalau itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita untuk menerimanya, adik-adikku sekalian. Wajib kita untuk menerimanya. Ya. Dan contoh-contoh yang lain tentu adik-adikku sekalian, rahimakumullah. Ya. Contoh lagi ya, adik-adikku yang laki-laki ini sudah sunat belum? Ya, sunat, udah sunat belum? Ada yang belum ya? Kalau belum sunat. Ya. Sunat itu sunat dari siapa? Dari Nabi SAW. Tentunya Nabi SAW menyampaikan sunat khitan itu bukan berdasarkan hawa nafsu beliau, tapi Allah, dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita nggak masuk akal, itu bisa berdarah, ya, bisa berdarah kalau disunat itu karena digunting atau diapain. Kita kenapa kok menerima, kita melaksanakan? Karena kita menerima bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun mungkin tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Nabi Muhammad SAW yang lain. Ya, baik kita mengetahui hikmah dari apa yang beliau sampaikan atau tidak. Mengetahui hikmah atau tidak itu persoalan lain, adik-adikku sekalian. Namun yang terpenting adalah kita menerima apa yang disampaikan oleh beliau. Ini konsekuensi. Kalau kita telah mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi ketika Nabi SAW menyampaikan sesuatu, kita laksanakan. Begitu juga ketika melarang sesuatu, misalkan ya, melarang minum khamr karena memabukkan, nggak boleh. Kenapa? Itu juga merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbohong, ya, larangan untuk meninggikan suara di depan orang tua. Itu juga merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Larangan untuk memakan harta yang haram. Itu juga larangan dari Nabi, termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi kita dari sekalian, jika kita ingin diterima persaksian kita wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang pertama adalah membenarkan semua yang diberitakan, yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, baik itu kita mengetahui hikmahnya atau tidak, baik itu masuk akal atau tidak. Ya, karena memang apa yang disampaikan oleh beliau
Itu tidak ada kewajiban bagi kita harus sesuai dengan akal kita, adikku sekalian. Kalau sesuai dengan akal kita, kita terima. Kalau tidak sesuai dengan akal kita, kita tidak terima. Oh bukan. Bukan seperti itu. Masuk akal atau tidak, terima. Karena itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dari kuliahnya. Kemudian yang kedua, konsekuensi orang yang melaksanakan, orang yang telah berikrar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dikatakan orang yang telah mengakui bahwa, yang mempersaksikan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Maka yang kedua, melaksanakan perintah Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu. Karena tentunya adikku sekalian, semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan tidak menguntungkan bagi kita. Semua itu menguntungkan bagi kita adikku sekalian. Semua itu menguntungkan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Jadi jangan khawatir adikku sekalian ya. Jangan khawatir apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW itu tidak akan menguntungkan bagi kita semua. Oleh karena itu, konsekuensi yang kedua, laksanakan apa yang diperintah oleh Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa ragu-ragu kita laksanakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidak patut bagi laki-laki, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, ya, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan yang beriman juga, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada baginya seorang muslim tadi, orang beriman tadi, untuk memilih perkara-perkara yang lain dari urusan-urusan mereka. Jadi nggak pantas, adik-adikku sekalian, tidak pantas bagi orang laki-laki beriman dan wanita beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya untuk memilih dari perkara-perkara mereka. Ya, misalkan ya, kita contohkan, ada perintah sholat 5 waktu. Ya, ada perintah sholat 5 waktu, dan sholat 5 waktu sudah ditentukan adikku sekalian. Pagi, subuh, siang, zuhur, sore, asar, ya, petang, maghrib, malam, isya. Maka jangan sampai kita melalaikan 5 kewajiban ini, 5 sholat ini. Jangan sampai kalian, itu kan maghrib itu kan untuk belajar, kenapa harus sholat? Oh kan? Ya, pagi-pagi pas subuh itu harus bangun. Itu kan waktu enaknya untuk tidur. Kenapa kita harus bangun? Oh, kalau orang-orang yang tidak beriman, kemungkinan dia memilih tidur daripada sholat. Siang-siang kan panas, lebih baik kita tidur. Sore-sore juga kita lebih baik istirahat. Kita tinggalkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masya Allah, demi untuk melaksanakan urusan-urusan mereka. Maka disebutkan di surat Al-Ahzab 36 ini, maka wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Jadi
tidak pantas, tidak patus, tidak elok bagi orang-orang yang mengaku beriman, baik laki-laki maupun wanita, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, perintah, larangan, maka akan ada bagi kita untuk memilih, ya, memilih urusan-urusan kita. Ya terserah kita. Tidak bisa, adikku sekalian, tidak bisa. Kita ikuti apa yang diberikan atau yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan di awal bahwa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya bukan dari hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disampaikan oleh beliau bukan berdasarkan semata-mata berdasarkan dari hawa nafsu beliau, namun apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi kedua dari sekalian rahimakumullah, bagi kita yang telah mengucapkan, mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berat ya? Insyaallah enggak berat kalau kita konsekuen. Ya, kalau kita semangat, insyaallah kita tidak akan berat untuk melaksanakannya. Baik, yang ketiga adikku sekalian, adikku yang ketiga, yakni konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah selain dari tadi yang pertama membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi SAW, kemudian yang kedua melaksanakan perintah-perintah Nabi SAW tanpa ragu-ragu, maka yang ketiga menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW tanpa ada keraguan, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, jangan banyak bertanya. Jika kalian banyak bertanya, biasanya lama-lama syaitan masuk. Ya, misalkan Nabi SAW pernah bersabda, satakunina min ummati, atau fi makna ya, min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, atau kama qala Nabi SAW, akan datang pada akhir zaman dari umatku yang mereka menghalalkan khamr, yang menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan alat musik. Kalian akan nanya, kok alat musik dilarang? Saya ragu. Ini yang melarang siapa adikku sekalian? Tapi kata Pak Guru, tapi kata itu, kata dia enggak. Ini kok Nabi dibandingkan atau disandingkan dengan yang lain? Tidak adikku sekalian. Kita harus mengetahui bahwa yang melarang alat-alat musik itu siapa? Nabi SAW. Jika Nabi, itu otomatis yang melarang adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Ya, ada adikku sekalian yang masih suka nyanyi-nyanyi, suka musik-musik nih. Sekarang hilangkan ya. Berhenti. Sekarang ganti menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, menghafal Al-Qur'anul Karim. Menghafal, membaca satu huruf saja dari huruf-huruf Al-Quran ini berpahala daripada nyanyi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca satu huruf saja dari huruf-huruf ayat, huruf-huruf kitab Allah ini, maka kata Nabi SAW, falahu bihi hasanatun, bagi dia satu huruf satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim, orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, namun alifun satu huruf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. 30 kebaikan hanya membaca alif lam mim. Jika kalian ada adikku sekalian membaca ayat-ayat Allah ini
Satu halaman saja, coba hitung. Pernah hitung nggak dari sekalian? Pernah menghitung nggak huruf-huruf yang ada yang kalian baca? Tidak pernah. Itu luar biasa banyaknya, pahala banyak. Maka ketika Nabi SAW melarang alat-alat musik, ya jangan ngeyel, jangan bertanya lagi, loh kok alat musik kok dilarang? Kok alat musik dilarang? Masya Allah. Kemudian yang pertama tadi adalah sutra, kan bagus. Sutra kan bagus, mahal, kenapa dilarang? Masya Allah. Siapa yang melarang adikku sekalian? Nabi. Ketika Nabi SAW yang melarang, siapa sebenarnya yang melarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adikku sekalian rahimakumullah, ya, apa yang dilarang oleh Nabi SAW itu pada hakikatnya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bagi orang yang beriman itu melaksanakannya. Ya, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika Allah dan Rasulnya mengajak mereka untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, untuk menghukumi perkara-perkara mereka, maka apa yang dikatakan oleh beriman adik-adik? Ayyaqulu sami'na, saya dengar, wa ata'na, saya patuh. Jadi jangan saya dengar tapi saya mikir-mikir. Saya dengar, saya mikir-mikir. Aduh, kalau seperti ini ya repot. Bisa-bisa nanti agama itu bisa diakal-akalin oleh kita, diakal-akalin oleh kalian. Wah, ini mah nggak masuk akal, tinggalkan. Oh, ini masuk akal, dilaksanakan. Tidak. Ya. Nah, ada adik ini yang perempuan. Kalau tadi kan yang laki-laki ya, yang perempuan nih. Yang adik-adik perempuan sudah berlatih menutup aurat, memakai jilbab. Nanti kalian bilang, aduh kok pakaiannya begini sih bu, pakaiannya kok begini, panas. Jangan. Itu perintah Nabi. Kalau perintah Nabi termasuk perintah siapa adik? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan memang bagi kita, ya, terutama bagi adik-adik yang cewek-cewek ini, yang perempuan-perempuan, untuk mengenakan jilbabnya. Maka sampaikan kepada ibu-ibu kalian, kalau ibu-ibu kalian juga belum memakai, keluar rumah ya, kalau di rumah nggak apa-apa. Atau ada tamu bukan mahram, harus ditutup auratnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 59 berfirman, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ini sudah sering disampaikan ya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada wanita-wanita, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada wanita-wanita mukminin, ya, untuk mengenakan jilbabnya. Jadi apa yang menjadikan perintah dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW itu harus kita tinggalkan tanpa ragu-ragu. Ya, baik itu yang ketiga, yang keempat. Nah, biar cepat, ya, singkat, biar cepat. Yang keempat adalah konsekuensi kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah tidak mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu ucapan guru kita, sekalipun itu ucapan orang tua kita, sekalipun ucapan itu berasal dari teman-teman kita, jangan ikutin adik-adikku sekalian. Kalau ucapan-ucapan itu ternyata menyelisih ucapan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ini, tapi kata Ustadz kan enggak, kata Ustadz ini enggak, boleh-boleh aja. Yang kita ikuti itu perkataan Ustadz atau perkataan Nabi, adik-adik? Ayo, perkataan Ustadz atau perkataan Nabi? Perkataan Nabi SAW. Jangan dibandingkan, jangan disandingkan.
ya karena nggak enak sama gurunya, nggak enak sama orang tuanya, maka yang dipercaya, yang diikuti adalah perkataan orang tuanya, perkataan. Sedangkan itu salah. Kan kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, atau kama qala Nabi SAW. Janganlah taat kepada makhluk yang ketaatan itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Contoh ya, orang tua kita memerintahkan kita atau meminta kita untuk nyalain musik dangdut, pop, rock, bilang saja, sampaikan, aduh saya nggak mau. Nah ini nggak apa-apa, sampaikan dengan bijak, dengan lembut, Pak, Ma, ya saya dengar pengajian kata Nabi, kata Allah juga itu musik itu tidak boleh. Tidak boleh ya, sampaikan aja pelan-pelan dengan santun ya kepada guru kita, kepada orang tua kita. Jadi konsekuensi kita yang keempat ada di sekalian adalah tidak mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapannya Nabi SAW. Artinya ada di sekalian, kita harus mendahulukan ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW, walaupun mungkin ucapan Nabi SAW itu menyinggung mereka, berselisih dengan mereka, maka kita ikuti ucapan Nabi SAW. Karena sekali lagi tadi disampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang diucapkan beliau, apa yang disampaikan beliau itu bukan hawa nafsu beliau, namun semua itu in huwa illa wahyu yuha, namun semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat adik-adikku sekalian rahimakumullah. Yang kelima, konsekuensi kita mengikrarkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah tidak membuat-buat. Nah, ya deh, adik-adik sekalian, tidak membuat-buat aturan baru dalam aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama ini sudah tetap, adik-adikku sekalian. Agama ini udah tauqifi. Tauqifi artinya apa ya? Artinya sudah ditetapkan oleh dalil. Kita tidak boleh membuat-buat baru. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini adalah ayat terakhir di firman Allah. Wahyu terakhir yang disampaikan kepada Nabi sallam, bahwa hari ini telah sempurna agamamu. Masya Allah. Jadi tidak kurang lagi. Maka kalau kita membuat-buat aturan dari di agama, artinya kita menganggap bahwa agama ini belum sempurna. Sedangkan Allah sendiri yang mengatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang menyempurnakan agamamu untukmu pada hari ini itu siapa pada waktu itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibuat-buat lagi aturan, adik-adikku sekalian. Jangan. Kalau memang nggak ada aturan, misalnya ini adik-adikku sekalian ini, acara ulang tahun, coba adik-adikku sekalian cek dimanapun dalil, ada nggak yang menunjukkan bahwa kita dibolehkan untuk melaksanakan ulang tahun? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa adik-adikku kadang-kadang minta, hari kelahiran saya nggak dirayain, ya nggak ada. Kalau kita kita teliti, justru itu merupakan budaya dari orang-orang kafir sana. Mereka kalau ada ini ulang tahun, tahun lahirnya diulang tahunin. Hatta kelahiran Nabi pun nggak boleh, ada adikku sekalian. Masa Nabi ulang tahun? Hari kelahiran Nabi kita rayakan? Nggak ada. Nabi nggak pernah melaksanakan, adik-adikku sekalian, walaupun mungkin meriah, wah di sana ada bacaan Al-Quran, ada selawatan, enggak ada. Kita udah cukupkan bahwa konsekuensi kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita tidak boleh membuat aturan baru dalam agama yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Keenam, ya, adikku sekalian rahimakumullah. Dan ini yang terakhir kayaknya, meyakini dengan seyakin-yakinnya, konsekuensi telah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yakni meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak memiliki hak ketuhanan. Tidak boleh kita mempertuhankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kita pun dalam bersumpah nggak boleh kita mengucapkan sumpah, ya, atas nama Nabi, nggak boleh, ya. Wan Nabi, kan biasanya wallahi, ini wan Nabi wal Ka'bati, demi demi Nabi, demi Rasulullah, boleh tidak? Nggak boleh, karena kita bersumpah, ya, itu merupakan hak Allah. Jadi kalau kita menyatakan bahwa demi Nabi, kita mempertuhankan Nabi, ya, bersaksi atas nama Nabi. Tidak, kecuali Allah sendiri yang bersaksi atas nama makhluk-makhluknya. Walaili wasyamsi, itu kan terserah Allah, adikku sekalian, terserah Allah. Adapun kita tidak boleh mempertuhankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adikku sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kurang lebih udah 1 jaman ya kita sudah membahas, ini pembahasan terakhir mungkin, yakni pembahasan terakhir mengenai rukun Islam yang pertama. Masya Allah, ini sudah 6 pertemuan adik-adikku sekalian. Adik-adikku bisa cek lagi ya di video pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Cek, kita mulai dari yang pertama, bahas tentang makna Islam, kemudian mengenai hadis, bahkan kita sedikit menjelaskan tentang perawi hadis, yaitu Abdullah ibnu Umar, siapakah beliau, bagaimana kemuliaan beliau, Masya Allah. Sampai dengan detik ini alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk menjelaskan rukun Islam yang pertama. Insyaallah Ta'ala di pertemuan selanjutnya adikku sekalian, kita lanjut di rukun Islam kedua, ya. Rukun Islam kedua, maka saya ajak adikku sekalian untuk menyimak. Waktu kalian banyak untuk bermain, nonton banyak sekali. Namun coba nontonnya nonton yang bagus, seperti ini misalkan nonton kajian-kajian, ya. Di sana ada teman-teman banyak, misalkan ada Kak Muslim, ada Kak Erlan, ada siapa lagi ya yang banyak itu dari ini, ada, silakan berbanyak untuk sering menyimak kajian, di antara kajian malam ini juga ya bersama Abah Yahya, ya. Kita sampaikan di rumah dakwah Lajnah Amal Soleh. Kalian adikku yang dekat dengan yayasan kita ini Lajnah Amal Soleh, bisa ya, kalian bisa hadir atau kunjungi di perpustakaan kami di bawah ini. Kita ada 2 lantai adikku sekalian, yakni perpustakaan Lajnah Amal Soleh dan ini rumah dakwah Lajnah Amal Soleh. Walaupun kita laksanakan kajian-kajian ilmiah dari mulai tahsin Al-Quran dan yang lainnya di tempat ini juga, ya. Silakan kalian berkunjung ke sini, insya Allah Abah Yahya akan terima, ya. Tapi dengan catatan Abah Yahya ada di rumah. Kalau nggak di rumah ya nggak bisa, maka kontak dulu ya kalau mau main. Adikku sekalian rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di surga Allah kelak, ya. Jangan lupa ya, ini saya siarkan langsung sebenarnya di channel saya Abah Yahya Trisiti. Kalian bisa buka Abah Yahya 3CT, ya. Klik di sana ya, support kami, mudah-mudahan channel ini menjadi bermanfaat bagi yang lainnya. Baik adikku sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala selesailah kita pembahasan mengenai rukun Islam yang pertama. Sekali lagi insya Allah kita akan lanjutkan di rukun Islam yang kedua di pertemuan selanjutnya, insya Allah Ta'ala.
Sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.